Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulina Fadila, NPM 200647341 dari kelas Technopreneurship B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan masa merintis sebuah startup atau perusahaan, dan saya memilih Alibaba. Itu merupakan spesialis e-commerce, retail, internet, kecerdasan buatan, dan teknologi yang dikutip dari Wikipedia. Jadi Alibaba Group didirikan pertama kali pada tahun 1999 oleh 18 orang yang dipimpin oleh Jack Ma, seorang mantan guru bahasa Inggris dari Hangzhou, China. Sejak awal, para pendiri perusahaan ini memiliki keyakinan yang sama bahwa internet akan menyamakan kedudukan dengan memungkinkan perusahaan kecil memanfaatkan inovasi dan juga teknologi untuk tumbuh bersaing secara lebih efektif di ekonomi domestik dan juga global. Sejak meluncurkan situs web pertamanya yang membantu usaha kecil dan menengah di Tiongkok untuk menjual secara internasional, Alibaba Group telah berkembang menjadi ekosistem digital dengan bisnis yang terdiri dari penjualan konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen melalui portal web, serta layanan pembayaran elektronik, mesin pencari belanja, dan juga layanan cloud computing. Sekarang ini, Alibaba telah beroperasi di lebih dari 200 negara dan juga wilayah. Alibaba juga memimpin perusahaan B2B Alibaba.com, B2C Taobao, Tmall yang merupakan yang terbesar di dunia. Dan selain itu, penjualan dan juga keuntungan penjualan dari Alibaba ini melampaui semua pengecer di Amerika Serikat, termasuk Walmart, Amazon, dan eBay yang digabung sejak 2015. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa ekosistem dari Alibaba, dan yang cukup kita familiar itu adalah Lazada. Nah, namun di balik kesuksesan Alibaba yang sekarang, ada juga loh krisis yang pernah dihadapi oleh Alibaba. Di balik Alibaba yang sekarang, kita lihat yang pertama, Alibaba ini ternyata dirintis dari sebuah apartemen yang kecil. Sama seperti Steve Jobs yang meluncurkan Apple dari Jobs Palo Alto, California, yang merupakan sebuah rumah, grup Alibaba ini juga dibangun di sebuah apartemen kecil di Hangzhou, China. Nah, kemudian uh, 3 tahun sejak didirikan, perusahaan ini hanya baru memiliki 400 karyawan, yang sebenarnya pada saat ini sudah jumlahnya telah lebih dari 100 ribu. Nah, selanjutnya, Alibaba juga baru menghasilkan laba tahunan pertamanya pada tahun 2002. Dan tidak sampai di situ saja. Pada musim gugur di tahun yang sama, wabah virus corona juga baru mulai terjadi nih di Cina Selatan. SARS atau yang juga dikenal sebagai coronavirus akhirnya juga menyebar di seluruh negeri dan juga dunia. Dasar sini berubah menjadi pandemi pada tahun 2003, hal itu menghadirkan tantangan besar bagi ekonomi Cina, termasuk bisnis Alibaba yang baru saja lahir, karena sektor manufaktur negara itu menderita akibat penutupan pabrik. Dengan pekerja yang dirumahkan, sementara penjualan retail juga turun secara signifikan. Hal itu menjadi bencana bagi bisnis muda Alibaba, karena datang tepat ketika Alibaba sedang bersiap nih untuk meluncurkan Taobao atau pasar online untuk konsumen yang diharapkan oleh Jack Ma akan dapat bersaing dengan eBay di Cina. Kira gimana ya cara Alibaba menghadapi krisis tersebut? Nah, mungkin kita runtuk dulu nih kejadiannya. Yang pertama, pada Mei 2003, seorang karyawan Alibaba nih untuk pertama kalinya terjangkit SARS ya. Kemudian perusahaan mengambil langkah untuk mengkarantina seluruh stafnya di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran penyakit di Alibaba. Tim yang dikarantina tersebut tetap menjalankan Alibaba dari rumahnya masing-masing. Para pekerja membawa komputer desktop mereka untuk memastikan platform e-commerce bisnis ke bisnis Alibaba tetap aktif dan juga berjalan. Hotline layanan pelanggan perusahaan dialihkan ke rumah pekerja selama karantina. Nah, sementara itu, sebuah tim lain yang terdiri dari eksekutif dan juga pengembang bekerja di apartemen Jack Ma di Hangzhou untuk menyelesaikan pembangunan situs web Taobao yang berfokus pada konsumen yang sebenarnya dijadwalkan untuk diluncurkan hanya dalam waktu seminggu dari awal karantina. Dan akhirnya, dengan kerja keras dan juga kerjasama yang baik, Alibaba dapat meluncurkan situs Taobao-nya tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 10 Mei tahun 2003. Nah, sekarang Taobao memiliki lebih dari 600 juta pengguna bulanan nih, dan mendukung transformasi Alibaba menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, dengan pendapatan tahunnya yang lebih dari 56 miliar dolar Amerika.
Seseorang pernah berkata, "Crisis creates opportunity." Pada saat itu, orang-orang di seluruh negeri tinggal di rumah karena takut tertular SARS. Karantina tersebut benar-benar menjadi momen paling penting bagi ekonomi Cina, terutama bagi perusahaan internet seperti Alibaba. Karena ketika itu konsumen Cina yang terjebak di rumah mulai beralih nih ke internet untuk memesan barang. Dalam sebuah buku berjudul Alibaba The House That Jack Ma Built, dituliskan bahwa wabah SARS datang untuk mewakili titik balik ketika internet muncul sebagai media massa yang sesungguhnya di Cina. Dan Alibaba pada saat itu dapat mendapatkan manfaat dari internet yang menjadi semakin diperlukan untuk melakukan bisnis selama wabah SARS tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan.